Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Seperti biasanya, bertemu dengan Pak Dedi dalam ilmu kimia. Pernah Pak Dedi janjikan untuk selanjutnya masalah pencemaran, yaitu membahas masalah pencemaran tanah dan pencemaran dari air. Karena kita tidak luput, ya, bahwa hidup itu kita berinjak di tanah dan kemudian hidup sekitar 80% tubuh kita dari air, isi air. Maka dengan demikian perlu dijaga kelestarian. Kita lanjutkan masalah pencemaran air, ya. Pencemaran air adalah penambahan zat yang tidak diinginkan dan dapat menurunkan kualitas air, sehingga dapat membahayakan keberadaan makhluk hidup. Ya, jadi air luar biasa, sangat penting bagi kehidupan kita. Kemudian masalah pencemaran air, kita lihat daripada kualitas air secara fisik, ya, yaitu tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa. Itu adalah kualitas air yang bagus. Suhunya tidak tinggi, dalam arti harus memenuhi suhu tertentu, ya. Kemudian dalam bidang kimia, pH-nya 7. Jadi dalam kimia itu pH jaraknya adalah antara 0 sampai 14, tengah-tengah 7. Berarti kalau pH 7 itu menunjukkan bahwa air itu dalam keadaan normal, ya, netral maksudnya. Tidak mengandung partikel-partikel seperti ion logam dan cukup banyak mengandung DO, dioksigen, dan BOD, ya, salinitas dan nutrien. Selanjutnya lagi, ya, apalagi nih, ya, kualitas air dapat kita ukur. Kualitas air dapat diukur dengan mengandung adanya bakteri patogen, yaitu E. coli. Walaupun batas jumlah E. coli yang masih diperbolehkan dalam sumber air minum bermacam-macam tergantung dengan cara pemeriksaan yang dilakukan, ya. Kemudian zat pencemar air berupa benda tidak hidup, senyawa kimia misalnya, ya, di sini adalah Hg, ya, Pb, minyak, lemak, deterjen, asam, cuka, kemudian asam sulfat, ya. Sedangkan benda-benda hidup itu, ya, di sini misalnya adalah ini minyak atau lemak, ya, di sini, ya. Kemudian ini adalah deterjen, ya, ini juga, ya. Kemudian sampah-sampah dapur yang ada di sini, kemudian ini eceng gondok, ya. Ini juga merupakan suatu bahan-bahan pencemar terhadap air, ya, pencemar daripada air. Ya. Kemudian berikutnya oksigen terlarut dalam air atau DO tadi, dissolved oxygen. Air yang bersih mempunyai kadar oksigen yang terlarut yang tinggi dan air yang tercemar mempunyai harga DO yang rendah. Jadi air yang bagus, ya, kualitas yang bagus, yaitu air yang mengandung oksigen yang cukup banyak sehingga menyegarkan. Di sini dibatasi bahwa minum DO itu plus minus 5 ppm, part per million. Harga DO air biasanya berkisar antara 6 sampai 9 ppm. Ya. Kemudian ada juga oksigen yang diperlukan untuk menguraikan zat-zat organik atau BOD, biochemical oxygen demand. Ya, BOD adalah banyaknya oksigen yang digunakan dalam reaksi oksidasi bakteri untuk menguraikan zat pencemar organik. Jika jumlah bakteri penguraian besar menyebabkan BOD semakin besar, berarti air tersebut tercemar. Semakin tinggi nilai BOD, semakin rendah kualitas air. Air dianggap bersih jika BOD rendah dikurang, ya, di bawah 1 part per million. Ya, itu adalah kadar daripada BOD-nya. Selanjutnya, ya, derajat keasaman. Air yang tidak tercemar mempunyai pH 6,5 sampai 8,0. Tadi secara kimia sudah dikatakan bahwa pH air adalah 7. Air minum yang baik mempunyai pH 7,06. Ya, sekitaran segitulah. pH dipengaruhi oleh metabolisme CO2. Air dengan derajat keasaman yang rendah bersifat korosif, ya, dan tidak baik untuk pertanian serta kesehatan. Jadi sebetulnya pertanian memerlukan satu tanah yang netral. Sebetulnya semacam ini digunakan, yang mengukur pH nih sekitar 7,84. Kemudian kita lihat lagi selanjutnya adalah masalah suhu.
Dengan meningkatnya suhu kelaratan oksigen dalam air akan berkurang. Jadi kalau suhu airnya bertambah, ini kadar oksigennya berkurang. Padahal tadi ditentukan bahwa air ditentukan daripada oksigen. Nah, jadi sini yang berakibat buruk terhadap organisme yang berada dalam air. Ya, di sini ada kita kenal dengan air syada. Apa sih air syada itu? Air syada itu air yang mengandung Ca2+ dan atau Mg2+. Bisa masing-masing ada Ca2+, bisa juga masing-masing dengan Mg2+, atau bergabung. Akan menyebabkan kerak pada alat sistem boiler, pipa steam, alat masak, dan menyebabkan suhu sabun kurang berbusa. Jadi ciri khasnya bahwa saja air itu air sada, tadi dikatakan dia mengandung Ca+, 2 Mg2+. Kalau dalam kesehariannya kita bisa lihat bahwa kalau misalnya saja kita mencuci sabun dan sabun itu sukar untuk berbusa, kita curiga bahwa air itu adalah air sada. Ya, itu adalah air sada. Kemudian juga pencemar tanah. Kita coba dengan pencemaran tanah. Limbah rumah tangga, air buangan deterjen, kotoran, terutama sampah yang menyebabkan pencemaran tanah. Sampai sampah organik yang bersifat lunak mengandung selulosa akan cepat membusuk dan menyatu dengan lingkungan. Sampah anorganik sulit terurai ya, atau terbiodegradasi seperti kaleng, aluminium, sampah, plastik, pembakaran plastik PVC, polivinil klorida menimbulkan dioksin. Nah, dioksin ini bahaya sekali. Jadi jangan mentang-mentang kita nggak bisa diuraikan, kemudian kita bakar. Hati-hati. Dioksin adalah suatu gas yang sangat beracun dan karsinogen, penyebab penyakit kanker. Ya, kita harus hati-hati dengan menggunakan, jangan sembarangan kita membakar sampah plastik yang bisa menyebabkan beracun dan menyebabkan karsinogen. Ya, selanjutnya ya limbah industri. Ya, limbah industri. Ya, pada limbah ini tergantung industri. Misalnya zat warna, ya dari pabrik tekstil, sampah organik dari pabrik pul, atau kertas, merkuri di industri kosmetik, industri bahan-bahan kimia. Ini merkuri biasanya sebagai pemutih. Hati-hati nih, kalau kita pengen katanya lebih cantik dengan warna putih, hati-hati, biasanya ada merkuri. Industri bahan-bahan kimia, industri obat-obatan, industri makanan, minuman, dan sebagainya. Semuanya hasil limbah ini akan terserap dalam tanah sehingga kesuburan tanah menurun. Sayang tanah kita yang subur kalau tercemari oleh limbah-limbah tersebut menjadi tidak subur. Ya, kemudian limbah pertanian, ya. Limbah pertanian, penggunaan pupuk yang terus-menerus akan mengubah struktur sehingga mengganggu kesuburan tanah. Ya, tadi kita bermaksud dengan penambahan pupuk ini tidak lain adalah supaya tanah itu ya haranya bertambah. Tapi kalau namanya berlebihan itu tidak baik. Segala sesuatu yang berlebihan tidak baik. Begitu pula penggunaan insektisida. Sama insektisida juga yang berupa senyawa organoklorin. Ya, tersebut suka sekali terurai. Pemberian insektisida yang berlebih akan menyebabkan penumpukan residu atau sisa insektisida serta dapat meracuni organisme yang berguna bagi hasil pertanian itu sendiri. Malah kebalikan. Ya, itulah pembahasan dari Pak Dedi masalah pencemaran air dan pencemaran daripada tanah. Mudah-mudahan ilmu yang Bapak berikan kepada kalian semua bermanfaat. Sekian dari Pak Dedi. Bapak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.